Hai Sobat Politik. Kembali lagi di minggu ini dengan aku Dinda Trihapsari. Jadi aku bakal ngelanjutin nih gimana sih kondisi Korea Selatan di tahun-tahun dulu tuh ketika mereka ada di masa pemerintahan militer. Nah, Sobat Politik, kalian tahu gak sih kalau di Korea Selatan ini proses demokratisasinya sangat dipengaruhi oleh gerakan buruh yang menggagas gerakan keadilan ekonomi dan politik. Nah, pada tahun 1960, sekitar 65% penduduk Korea Selatan ini banyak yang bekerja di bidang pertanian dan perikanan. Dikarenakan mereka itu nggak punya yang namanya perhiasan sendiri, mereka juga harus ngedeketin yang namanya kekuatan politik untuk ngedapetin dukungan atas perhiasan dan barang impor lainnya. Nah, dari hal tersebut itu ngebuat mereka bergantung yang secara ekonomi pada pemerintah yang pada dasarnya itu mengontrol masyarakat sipil. Nah, dalam hubungan seperti ini masyarakat tidak mempunyai yang namanya kekuatan politik. Kemudian di tahun 1970, masyarakat sipil mulai memperjuangkan posisinya melawan pemerintah dengan adanya tuduhan kontrol pemerintah yang berlebihan dan distribusi sumber daya nasional yang tidak adil. Mereka berupaya menunjukkan ketidakadilan dan protes terhadap elit penguasa yang dimana ngebuat Yang Sung-yeon ini berpendapat bahwa banyak faktor yang mendukung keberhasilan demokrasi di Korea Selatan. Salah satunya yaitu faktor sosial ekonomi. Sejak tahun 1980, kelas menengah Korea ini tumbuh dan mengubah struktur sosial. Nah, kelas menengah ini mulai memainkan peran penting seiring berjalannya dengan pertumbuhan kelas pekerja yang pesat dan menjadi kekuatan yang menantang sistem yang ada. Nah, yang kedua ini ada yang namanya masalah psikologis. Dari industrialisasi, urbanisasi, kebangkitan media massa, meningkatnya tingkat pendidikan dan globalisasi ini telah mendorong ideologi politik masyarakat Korea Selatan menuju stabilitas. Masyarakat semakin sadar bahwa untuk mencapai kemajuan negara, demokrasi ini harus dikembangkan. Nah, lalu yang ketiga ini ada yang namanya persoalan politik. Sejak tahun 1980, bermunculan tokoh-tokoh politik baru yang sedikit progresif, menggantikan politisi-politisi otoriter lama. Nah, di luar sistem politik formal, kelompok tentara yang disebut Jaiyas atau tentara terbuka, yaitu kelompok yang terkena dampak pelanggaran pemerintah, mulai memperluas pengaruhnya. Jaiyas dengan cepat menjadi kekuatan politik besar. Nah, yang keempat atau yang jadi terakhir ini ada namanya kondisi lingkungan dunia. Di tahun 1980, perubahan politik di negara-negara dunia ketiga yang disebabkan oleh melemahnya kekuatan Uni Soviet dan kerusuhan di negara-negara komunis di Eropa Timur juga berdampak pada proses demokratisasi di Korea Selatan. Perubahan ini juga berdampak kepada negara-negara di Afrika dan Asia yang sudah terlibat dalam politik tradisional dunia. Kemudian di tahun 1970, gerakan buruh di Korea Selatan telah menyuarakan reformasi undang-undang perburuan. Pada bulan November 1970, seorang pekerja bernama Chon Tae-il melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sebagai protes terhadap kondisi kerja yang buruk. Nah, protes buruh ini merupakan reaksi atas pelecehan dan pelanggaran hak-hak dasar buruh. Meski awalnya dari meninggalnya seorang pekerja laki-laki, namun kejadian ini membuka mata banyak orang akan kerasnya kehidupan pekerja perempuan di sektor garmen yang tersembunyi di balik tampilan kehidupan bernegara. Nah, dari gerakan buruh ini dipandang sebagai gerakan anti-otoriter dan pro-demokrasi. Lalu pada tanggal 16 hingga 20 Oktober 1979, terjadi gerakan Busan Masan yang berlangsung selama 5 hari. Gerakan tersebut bisa dikenal dengan gerakan demokratisasi Gwangju.
Gerakan demokratisasi di Guangzhou ini merupakan tindakan perlawanan terhadap tirani, juga merupakan simbol keberanian masyarakat sipil dalam menghadapi kesalahan di bawah tekanan militer. Nah, gimana sobat politik? Menarik kan kalau misalnya kita membahas tentang revolusi di Korea Selatan. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Terima kasih.